Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, eh, kelancaran rezeki ila akhiril umur. Ada ungkapan yang sangat terkenal sekali yang dibacakan oleh orang-orang di tengah masyarakat umum maupun masyarakat intelektual, khususnya di kalangan pesantren. Perkataannya itu adalah perkataan seorang mantu dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu seorang mantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, suami dari Fatimah yang melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang sampai saat ini keturunannya itu mewarisi darah gen Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang ada orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu, ya, mengaku cucu Nabi, tapi tidak terbukti bahwa dia cucu Nabi, maka falitabawa maqadahu minan nar, nanti tempat duduknya itu adalah di neraka. Qala Aliyun ma halaka mar'un an musyawaratin. Sayyidina Ali berkata, tidak akan mengalami kerusakan orang yang mau bermusyawarah. Kila, dikatakan sebagian ulama, ada yang mengatakan rajulun wa nisfu rajul wala syai'ah. Ada tiga hal ini. Pertama ada yang dikatakan adalah rajul, kedua adalah nisfu rajul, dan ketiga adalah la syai'ah. Yang dimaksud dengan rajul apa? Farajuluh man lahu ra'yun so'ibun wa yusawiru. Farajuluh yang dimaksud dengan rajul ini adalah man lahu ra'yun so'ibun wa yusawiru. Orang yang sempurna, yaitu orang yang mempunyai gagasan benar dan mau bermusyawarah. Yang dimaksud dengan rajul itu adalah orang yang memiliki pendapat yang benar, tapi dan juga mau bermusyawarah. Karena musyawarah itu kan adalah kumpulan-kumpulan pendapat yang baik, kumpulan pendapat-pendapat yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang baik, sehingga musyawarah itu mampu menyimpulkan atau melahirkan suatu kesepakatan yang paling baik di dalam musyawarah itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan rajul. Apapun itu, baik dalam membangun sebuah pondasi rumah tangga, atau menikah, atau membangun rumah, atau ingin mengadakan kegiatan-kegiatan besar, maka tidak terlepas dari yang namanya musyawarah dan pendapat yang benar. Ada yang kedua adalah wanisfu rajul, itu orang nisfu rajul ini adalah setengah sempurna. Siapa yang setengah sempurna ini? Kalau rajul ini adalah orang yang punya pendapat yang benar dan sekaligus musyawarah, dan kalau nisfu rajul ini adalah man lahu ra'yun soibun walakin la yushawiru aw yushawiru walakin la ra'y lahu, yaitu orang yang mempunyai gagasan benar tapi tidak mau bermusyawarah, atau mau bermusyawarah tapi tidak mempunyai gagasan yang benar. Kalau nisfu rajul ini begini, orang yang memiliki pendapat yang benar tapi dia tidak mau bermusyawarah, atau dia mau bermusyawarah tapi dia tidak memiliki pendapat yang benar. Ini yang dikatakan oleh nisfu rajul. Ya kayak orang mabuk itu kan, kalau dalam dunia narkoba itu katanya jangan pernah bertransaksi ketika seseorang itu dalam keadaan mabuk, karena biasanya ngawur, ngular ngidul, semua diucapkan, ya walaupun ada benarnya juga apa yang diucapkan.
atau dia memiliki pendapat yang benar tapi dia tidak mau bermusyawarah, atau mau bermusyawarah tapi dia tidak memiliki pendapat yang benar. Ini dikatakan nisfu rajul, kata Sayyidina Ali. Wala syai'ah, dan ketiga ini adalah la syai'ah. Siapa la syai'ah itu? Man la ra'ilahu wa la yushawir. Tiga ini adalah la syai'ah. Pertama adalah rajul, kedua adalah nisfu rajul, dan ketiga adalah la syai'ah. La syai'ah inilah tidak termasuk manusia apabila ada orang yang tidak mempunyai gagasan benar dan tidak mau bermusyawarah. Sudah tidak punya pendapat yang benar, yang baik, tapi juga tidak mau bermusyawarah. Ini katanya adalah la syai'ah, bukan hayawanun natik, bukan manusia yang pandai berpikir, dan bukan manusia yang bijak. Para sahabat bisikan dari langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun di kehidupan dunia kita ini, kita tidak akan pernah terlepas dari hal-hal kemufakatan, musyawarah dengan orang-orang terdekat kita, musyawarah dengan keluarga kita untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Karena bagaimanapun keputusan-keputusan yang lebih baik akan mengantarkan pada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan, dan kebahagiaan-kebahagiaanlah yang seringkali membuat hidup kita ini tenang, tidak resah, dan mudah bertaqarrub ilallah, mudah mendekatkan diri kepada Allah, tidak ruwet. Karena keputusan kita, musyawarah kita, hasil dari musyawarah terbaik, hasil dari kesepakatan terbaik, dan juga hasil dari kekompakan yang terbaik, sehingga mendatangkan ketenangan, kejernihan dalam pikiran kita, ketenangan dalam hati kita, hingga mendapatkan pahala di dunia, yaitu berupa ketenangan dan mampu bertaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga Ja'far as-Shadiq berkata, wa qala Ja'far as-Shadiq li Sufyan as-Sawri rahimahullah. Ja'far as-Shadiq berkata kepada Sufyan as-Sawri, syawir fi amrika ma'alladhina yakhshawna Allah ta'ala. Bermusyawarahlah kau dalam segala permasalahanmu kepada orang yang takwa pada Allah. Maksudnya, mintalah pendapat-pendapat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bermusyawarahlah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, orang yang telah mendapat petunjuk, orang yang lurus, sehingga petunjuk-petunjuk tersebut tidak akan asal-asalan dan tidak hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa talabul ilmi min a'lal umur. Adapun mencari ilmu itu termasuk permasalahan yang besar lagi sulit. Wa as'abiha fa kana al-musyawaratu fihi ahamma wa awjaba. Maka bermusyawarah tentang mencari ilmu itu lebih penting dan wajib. Apapun itu, musyawarahkan dengan orang-orang terdekatmu, musyawarahkan dengan keluargamu, lebih-lebih dalam persoalan mencari ilmu. Karena ada kriteria orang untuk mencari ilmu itu hari apa, biasanya itu antara hari Rabu dan hari Minggu. Bagaimana cara mencari guru, bagaimana nanti ketika di tempat thalibul ilmu, itu semuanya telah diatur dalam tulisan-tulisan ulama masa lalu. Sekian, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini tentang musyawarah ini mendapat keberkahan bagi siapapun yang mendengarnya, dan juga membawa pahala bagi diri saya yang telah menyampaikannya. Wallahu a'lam.